gua nonton dan review 27 movie detektif Conan yang ada sebelum movie ke-28-nya tayang di September nanti. Gua bakal jelasin apa aja yang ngebuat movie tersebut itu bagus, jelek, dan alasannya. Dan di setiap akhir video, gua bakal ngasih tier list movie detektif Conan-nya dari yang jelek sampai bagus banget dan menemukan yang mana nih movie detektif Conan yang terbaik. Dan kali ini gue bakal bahas movie ke-8-nya, Magician of the Silver Sky. Magician of the Silver Sky rilis pertama kali di Jepang 17 April 2004. Merupakan movie kedua yang menampilkan Kaito Kid dan salah satu movie favorit fandom detektif Conan. Tapi apakah movie ini sebagus itu? Movie-nya kali ini bercerita tentang Conan yang harus menyelesaikan kasus pembunuhan di saat mereka di pesawat, dan pesawat itu juga mengalami kecelakaan karena pembunuhan ini. Tapi di saat bersamaan, Conan juga dihantui oleh Kaito Kid yang ingin mencuri salah satu cincin berharga. Mungkin hal pertama yang gue mention dan gue lumayan suka di movie ini, gue ngerasa CGI-nya itu jauh lebih baik. 1v1 antara Kid dan Conan yang di bagian rooftop itu juga seru dan lucu juga sebenarnya. Conan yang pura-pura jatuh berakhir dengan kejar-kejaran di tengah kota dan terbang lagi. Nggak masuk akal, tapi seru. Kasusnya juga menurut gue lumayan seru untuk diikuti. Ya kita udah tau lah kalau ini orang pasti dibunuh dengan cara diracunin. Tapi yang gue suka banget, kayak kita tuh dikasih bukti yang sama dengan Conan, dan kita juga ikutan mikir yang mana pelakunya dan caranya gimana. Ya walaupun gue nggak terlalu suka dengan buktinya, yang dimana menurut gue itu based on spekulasi doang. Kayak Conan tahu kalau bedaknya isinya racun cuma karena ngelihat dia ngelarang Ayumi dan Haibara pegang. Conan juga tahu exactly barangnya dikirim dari bandara dan dikirim ke rumah itu kayak sengaja dibuat-buat agar sesuai dengan teori dan spekulasi Conan doang. Tapi apakah jelek? Ya enggak juga, cuma agak kurang puas aja sih. At this point, gue udah malas terkejut lagi tentang Conan yang bisa ngelakuin semua hal di movie-nya. Bisa terbangin helikopter, pesawat, jago nembak, bisa naik jet ski juga. Ini nih, kalau movie-movie selanjutnya tiba-tiba ada rocket launcher sama tank, kata-kata, oh gue pernah belajar di Hawaii sama bapak gue, pasti keluar lagi nih. Reaksiku juga paling, oh sama bapak lu lagi ya? Oke. Walaupun gue agak sedikit kecewa karena secara kasus, ya di bagian akhir kayak spekulasi doang, Kaito Kid juga nggak jadi nyuri barangnya karena barangnya palsu. Tapi alasan kenapa orang suka movie ini itu bukan karena kasus atau plot cerita dan tersangkanya, melainkan 40 menit akhir dari movie ini. Setelah pembunuhnya ketahuan, disinilah movie-nya mulai seru. Dua pilotnya terkena racun, terpaksa harus digantikan oleh Conan dan Kaito Kid yang sedang menyamar. Dan ini bagus banget loh. Makanya di awal gue bilang CGI di movie ini jauh lebih bagus dari movie sebelumnya, karena hal ini belum lagi tegangnya di saat mereka gagal pendaratan pertama, terus harus cari cara lain agar bisa mendarat darurat. Kid yang sengaja keluar buat ngebantuin Ran bisa ngeliat jalurnya, itu benar-benar best moment di movie ini. Walaupun gue sempat mikir, tunggu bentar, ini Ran kok tiba-tiba lancar amat yang nyetir pesawatnya? Jangan-jangan ini Ran juga ikutan ke Hawaii ya? Diajarin sama Yusaku lu ya? By the way, ngomongin Ran, gue juga suka momen romansnya sama Shinichi di sini. Walaupun cuma sebentar, tapi momen dimana Ran ngeluarin unek-uneknya ke Shinichi, menurut gue dari 8 movie yang udah gue review, ini adalah momen favorit gue. Ya kembali lagi, kalau lo lihat movie ini secara kasus, jujur movie ini biasa aja. Dari awal juga udah ketahuan. Tapi movie-nya ini lebih ngebahas perjalanan mereka waktu di pesawat gak sih? Maksud gua, movie ini lebih banyak habisin waktu buat ngejelasin detail tentang penerbangan dan pesawatnya daripada ngebahas tentang kasus yang terjadi di dalam pesawat ataupun Kaito Kid-nya. Dan oleh karena itu, gua bakal naruh movie ini di lumayan bagus. Oke, gua bakal jelasin kenapa movie ini gua taruh di lumayan bagus. Menurut gua, 7 movie sebelumnya ini arahnya itu gak jelas. Lu itu mau action, romance, atau misteri. Di saat terlalu banyak yang lu mau masukin, sedangkan movie-nya itu 1 jam 40 menit lebih, agak terkesan maksa. Apakah movie ini lebih baik dari 7 movie sebelumnya? Enggak juga. Tapi yang membedakan movie ini, itu murni action. Di bagian awal aja, tuh udah dikasih action yang nonsense kayak gini. Ya kasus di movie ini, ya kayak aksesoris doang. Kode dari Kaito Kid biasa aja. Kasus pembunuhannya juga, ya biasa juga. Romance-nya, ya jatuhnya pelengkap.
Alasan gue naruh di lumayan bagus karena menurut gue dari segi actionnya, movie ini berhasil. Apakah actionnya perfect? Tentu tidak. Banyak banget yang nonsens dan gak masuk akal. Kayak ini, gak mungkin lu bisa berdiri di depan pintu pesawat di saat lagi terbang, terus gak ada satupun penumpang yang memakai oksigen mask. Juga aneh di movie ini. Tapi menurut gue, di saat film atau anime mengambil tema action, jangan nilai pakai akal sehat lu, tapi nilai lu enjoy nggak? Dan movie ini gue lumayan menikmati dari awal sampai akhir. Dan di video selanjutnya gue bakal bahas movie ke-9-nya, Strategi Above the Depth. Pastikan kalian subscribe dan nyalain notifikasi kalau nggak mau ketinggalan. Kalian bisa dukung gue dengan join member. Dan sampai ketemu nanti.